Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Akang dan teteh yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Baru pertama kali ini saya isi tausiah diiringi dengan musik. Jadi asa grogi mungkin ya. Tapi apapun itu saya bersyukur. Kenapa? Tadi naik tangga saya seperti pas tiga. Hari ini saya akan membahas tentang persahabatan abadi karena silaturahim terjaga. Timbul pertanyaan, adakah syarat ketika kita akan menyambungkan silaturahim? Dan apa manfaatnya kita bersilaturahim? Sebelum saya menyampaikan dua hal tadi itu, saya menyampaikan begini. Ada hadis qudsi yang Bukhari dan Muslim diriwayatkannya. Ana rahmanur wa hadhihi rahim. Saqatul asmal bilismi faman wasallaha wasaltuhu wa man qata'aha qata'tuhu. Kalau saya membaca hadis ini, Allah itu begitu besar. Seolah itu Allah besar, tapi ketika mengatakan Ana rahman wa hadhihi rahim. Saqatul asmal bilismi faman wasallaha wasaltuhu wa man qata'aha qata'tuhu. Akulah Ar-Rahman. Dan ini Ar-Rahim yang aku ambil dari namaku sendiri. Ar-Rahman, Ar-Rahim adalah nama Allah. Apakah selesai statement Allah sampai itu? Tidak. Barang siapa yang menyambungkan silaturahim, maka aku kata Allah akan menyambungkan silaturahim dengan orang itu. Belum titik, masih koma. Dan barang siapa yang memutuskan silaturahim, maka aku pun akan memutuskan silaturahim dengan orang itu. Sobat sekalian, ketika kita kekeringan, pada dasarnya Allah sedang menguji silaturahim kita. Maka kita rindu hujan. Ketika hujan turun, sekarang ini hujan turun, harusnya kita bersyukur. Air tuku lutus, air sudah dia. Jadi acaranya acak-acakan sigapir. Kenapa kita tidak bersyukur? Adanya hujan, adanya panas, itu wujud Allah bersilaturahim dengan kita. Lebih dari itu, ma tasbiqu min ummatin ajalaha wa may yastakhir. Ketika kita dimatikan, seperti tadi foto-foto sahabat-sahabat saya yang sudah wafat, ada ini, Kang Molos dan sebagainya. Itu sebenarnya wujud Allah bersilaturahim dengan kita. Sudah cukup hidupmu. Ayo menghadap kepadaku, mendekat kepadaku. Kematianmu sama silaturahim. Dengan kata lain, sahabat sekalian, karena tadi kalau kita memutuskan silaturahim, maka Allah pun siap memutuskan silaturahim dengan siapapun juga. Lihat hadis muttafaqun alaih, hadis berikutnya. La yadkhulul jannata qatilur rahim. Tidak akan masuk surga orang yang memutuskan silaturahim. Ya, saya bersyukur mudah-mudahan teman-teman yang belum hadir mungkin karena kendala macet juga parkir di sini agak relatif sangat susah seperti itu. Tapi saya pun tidak ada niatan untuk tidak datang karena komitmennya sudah ingin hadir seperti itu. Teman-teman sekalian, dalam Quran tadi yang dibacakan oleh Heni tadi itu, wallahu yuhibbul muhsinin. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebaikan. Nah, menyambungkan silaturahim itu termasuk kebaikan. Di mana sisi kebaikannya? Halo? Itu manusia rezeki. Dalam Quran surat An-Nisa ayat 1 biasanya suka dipakai kalau ada orang yang akan nikah. Ada kalimat wal arham. Wal arham itu adalah fi'il amar. Fi'il amar itu adalah kata perintah. Coba perhatikan sebentar. Di mana kategorinya silaturahmi itu?
posisinya di mana? Jadi wal arham itu maka sambungkanlah silaturahim kata Allah. Itu artinya fil amr. Apa arti fil amr? Al aslu fil amri lil wujubi ila madana dalil. Itu kaidah usul fikih. Apabila sesuatu ada kalimat amar perintah itu menunjukkan wajib kecuali ada dalil yang mengenakannya. Nah, karena fil amar ini terhadap kalimat silaturahim, berarti silaturahim itu hukumnya wajib. Punya kasih sayang dulu. Kenapa? Karena silaturahim itu kan terdiri dari dua kata. Kata silah, kata rahim. Silah itu artinya menyambungkan. Rahim itu adalah salah satu nama Allah. Artinya kasih sayang. Jadi makna kasih sayang itu adalah kasih sayang yang Allah berikan kepada kita, disimpan di catatan Somon Tri Agis. Lalu saya berikan kepada teman-teman di 1184 yang orang itu juga punya kasih sayang. Jadi nggak akan connect sampai kapanpun juga kalau dia tidak punya kasih sayang. Anda punya kasih sayang diberikan kepada saya punya kasih sayang yang dari sama-sama dari Allah diberikan kepada orang itu, saya menerima dua-duanya niatnya atau nawainya karena Allah itu baru nyambung. Kata saya, lihat Quran surat 48, surat Al-Fatihah. Kalau dibaca panjang, Muhammad Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kufar ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujada yabtaguna fadlan min Allah wa ridwana simahum fi wujuhihim min asari sujud. Saya ambil aja. Ruhama'u bainahum. Kamu lihat mereka berkasih sayang. Halo? Kamu lihat mereka berkasih sayang. Berkasih sayang berapa? Karena Allah sudah menitipkan kasih sayang kepada yang bersangkutan. Daya hidayah diberikan oleh Allah kasih sayang. Emping juga sama. Itu juga sama. Hadir di tempat ini kita berikan kasih sayang itu nawaitunya karena Allah Subhanahu. Ini syarat pertama. Syarat yang kedua adalah harus punya niat baik. Kenapa punya niat baik? Kita datang ke sini kan pada dasarnya kita berkorban. Ada yang jaraknya jauh, ada yang dekat, hujan dan sebagainya. Kita berkorban. Tetapi kalau niatnya positif, surga itu sudah kami kita. Yang amin cuma 3 orang. Kalau kita datangnya niatnya karena Allah, maka surga sudah di tangan kita. Ini yang sebelah kanan ahli surga kayaknya ini. Yang sebelah kiri? Insya Allah calon surga juga ya. Syarat yang ketiga adalah jadi ada niat, ada kasih sayang. Syarat yang ketiga adalah tidak mungkin silaturahmi itu terjalin dan abadi kalau kita punya selalu suudon kepada Allah. Awalnya sejak begitu nyemplung di grup 84 lebih banyak, bukan lebih banyak, kok orang itu kayak gini ya? Kok orang kayak begini gitu? Tapi ternyata setiap orang ada sisi negatifnya, tetapi ternyata lebih banyak sisi positifnya. Jadi kalau kita mindset kita dibangun oleh kita bahwa kalian itu adalah ada negatifnya, balik sekali. Ada negatif, tapi banyak positifnya. Maka yang namanya sudut tidak akan keluar. Kenapa demi teman-teman? Coba perhatikan tangan saya. Ketika mindset kan pola pikir kita, itu akan berupa perilaku seseorang. Perilaku itu nanti akan bagi dua. Yang konotasinya positif disebut dengan karakter. Empati, responsif, adil, ksatria, dan sebagainya. Tetapi mindset yang negatif ini akan membuat perilaku seseorang menjadi konotasinya negatif. Cap jahe, meregese, butuh asiran, pelit, Yahudi kan itu nama. Kayak saya diatur, tidak mau disiplin, ananiah atau egoisme, itu namanya tabiat. Nah mudah-mudahan dengan tausiah singkat ini, kita ingin menggeser dari tabiat naik ke karakter. Jadi syarat yang ketiga itu adalah kita harus husnudon, berbaik sangka. Insya Allah setelah tausiah nanti kita makan siang. Teman-teman sekalian,
Ada hadis yang mengatakan Bukhari wa Muslim, barang siapa yang ingin lapangan rezekinya dan dipanjangkan umurnya, maka hendaklah ia menyambungkan rezeki. Ini sudah apa saja. Tapi kita lihat sedikitnya benefit, fadilah, keutamaan dari silaturahim itu ada 7. Yang pertama adalah panjang usia kita. Kami cuma 5 orang. Iya. Mudah-mudahan yang bilang amin umurnya panjang. Ini pun usia panjang karena silaturahim itu bukan begitu maknanya. Sama seperti dalam Al-Quran dikatakan simahum fi wujuhihim min asar sujud. Kamu lihat orang itu bekas tanah sujudnya. Bekas tanah sujud itu bukan mesti jidat hitam. Bukan. Tetapi yang benar menurut jumhur ulama, yang namanya simahum fi wujuhihim asar sujud, bekas tanah sujud itu adalah sifat dan perbuatan sholat dibawa keluar sholat. Kenapa? Karena orang yang mendirikan sholat harusnya memberikan rasa aman, nyaman, dan memberikan keberkahan. Kenapa? Ketika kita sholat itu diakhiri dengan salam. Assalamualaikum 180 derajat. Assalamualaikum 180 derajat. Berarti 360 derajat. Harusnya ketika kita ada di tengah-tengah ini, yang suka sholat tadi itu harusnya memberikan rasa aman, nyaman, dan keberkahan. Itu nanti. Jadi kalau umurkan panjang, itu pasti umurnya panjang. Bisa jadi umurnya pendek, tapi namanya dikenang terus. Itu umurnya panjang. Yang pertama. Yang kedua adalah mudah rezeki. Kita hanya silaturahim di sini. Makanan tadi pagi saya sudah dapat di sini. Nanti siang juga dapat. Nanti sore juga insya Allah masih dapat juga. GR ini. Mudah-mudahan yang bilang GR yang akan menyiapkan rezeki saya. Ketika kita menyambung silaturahim, apa fadilah yang ketiga? Ini menunjukkan bahwa kita taat kepada Allah. Yang ketiga. Jadi yang pertama apa tadi? Usia panjang. Yang kedua? Apa? Mudah rezeki. Yang ketiga? Udah. Yang ketiga itu, ini menunjukkan kita taat kepada Allah. Kenapa? Kan silaturahim itu tadi hukumnya wajib, betul? Betul nggak? Halo? Gini kalau tahu sih di tempat dingin dia begini. Jadi kalau kita menjalankan silaturahim kan al aslu fil nahi lil wujubi ila madani. Jadi ketika wal arham kata Allah, sambungkan silaturahim itu kan perintah fil amar. Nah, kita sekarang mengikuti. Kalau kita mengikuti berarti yang begitu perintah Allah Subhanahu wa taala. Itu maknanya, ya. Yang ketiga, yang keempat menghilangkan perselisihan. Itu kita ramai. Sampai malam aja kita bisa ramai. Halo? Dan paling ramai se-Asia Tenggara grup kita ini. Ramai terus, pasti ada masalah. Tapi saya senangnya apa? Setiap masalah pasti ada penyelesaiannya. Kenapa? Karena tetangga sebelah menyebutkan menyelesaikan masalah tanpa masalah. Masa kita kalah sama Pegadaian? Ini katakan, makanya saya bilang grup kita ini grup dinamis. Temperamen boleh tinggi, tapi suhu turun kembali. Seperti itu, ya. Oke, itu yang keempat. Yang kelima, silaturahim itu manfaatnya atau fadilah menghibur teman. Di sini yang ini kata baca kalau disambungkan dengan surat 55 sudah tahu. Rahmat. Ustaz Cacan. Tentunya saya akan mengambil kesimpulan dari tausiah yang beliau sampaikan adalah yang pertama adalah silaturahim itu adalah wajib karena terdiri dari dua kata yaitu silah dan rahim. Silah menyambungkan, sedangkan rahim adalah salah satu nama Allah. Jadi menyambungkan kasih sayang kepada sesama dengan Allah. Yang manfaat silaturahim adalah usia panjang, mudah rezeki, menunjukkan taat kepada Allah, menghilangkan perselisihan, menghibur teman, mendapatkan rahmat dan jannatul alim berhak untuk dirinya.